اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai saudaraku seiman, dimanapun kalian berada, semoga kalian semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu mendapatkan rahmatnya, karena dialah Sang Maha Zat, Maha Besar, lagi Maha Perkasa. Amin ya Rabbal Alamin. Kali ini saya ingin berkisah mengenai peristiwa-peristiwa yang terjadi pada saat Baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam terlahirkan di dunia ini. Seseorang yang membawa manusia menuju ke jalan yang benar dan membawa rahmat. Apa sajakah peristiwanya? Mari kita bersama-sama mendengarkan penjelasan dari berbagai sumber seperti dari Al-Quran, hadis-hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan buku-buku sejarah Islam. Setiap datang bulan Rabiul Awal, masjid-masjid di tanah air ramai dengan peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan tak hanya di masjid-masjid, tetapi juga diadakan di musola, kediaman pribadi, sekolah, instansi pemerintahan, dan lain-lainnya. Alunan sholawat dan syair-syair cinta Rasul, serta lantunan ayat-ayat suci Al-Quran sering terdengar dari sudut-sudut kampung dan pemukiman warga muslim. Hal itu kian menegaskan betapa tingginya kecintaan mereka terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan betapa kuatnya keinginan mereka berkumpul bersamanya kelak pada hari kiamat. Adapun sejumlah kejadian menakjubkan yang menyertai kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam antara lain adalah sebagai berikut. Yang pertama, hancurnya pasukan Abraha yang hendak menyerang Ka'bah oleh kawanan burung ababil. Peristiwa ini berlangsung pada tahun 571 Masehi, tepat pada tahun kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang disebut tahun gajah. Penyerangan Abraha sendiri dipicu oleh kecemburuannya melihat bangunan Ka'bah yang selalu ramai dikunjungi oleh masyarakat Arab dari berbagai penjuru. Sedangkan Abraha sudah mendirikan gereja super mega sebagai tandingannya. Namun masyarakat Arab tetap memilih berkunjung ke bangunan tua yang didirikan oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail tersebut. Itulah alasannya Abraha bertolak dari Yaman bersama pasukan bergajah untuk menghancurkan rumah Allah tersebut atau Ka'bah. Namun Allah berkehendak untuk menyelamatkan rumahnya. Gajah-gajah Abraha berhenti di tempat yang dikehendakinya. Saat itulah Rabbul Ka'bah atau Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan kawanan burung ababil dari berbagai penjuru dengan membawa batu-batu dari tanah yang membakar. Diriwayatkan bahwa batu-batu itu berasal dari neraka. Kemudian batu-batu tersebut ditimpakan dari atas langit menuju kepala-kepala tentara Abraha atau pasukan Abraha. Kedahsyatan peristiwa ini pun diabadikan di dalam Al-Quran, surah Al-Fil ayat 1-5. Bahkan hewan gajah sendiri menjadi nama surat yang mengisahkan peristiwa tersebut. Yang kedua, Istana Kisra berguncang. Sebagaimana yang diungkap oleh Mahzum bin Hani al-Mahzumi pada malam kelahiran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Istana Kisra berguncang hingga 14 ruangannya runtuh. Api di negeri Persia yang selalu disembah kaum Majusi langsung padam dengan seketika. Padahal sudah 1000 tahun lamanya, api tersebut selalu menyala dan tak pernah mati. Seiring dengan kejadian itu, air danau Sawa surut, lembah Samawa kebanjiran, sejumlah mata air mengering, sehingga membuat Kisra dan rakyatnya bingung dan kelimpungan. Dikabarkan pula
seorang kepercayaan Kisra bernama Al-Mubizan bermimpi melihat unta-unta bermuatan berat menuntun kuda-kuda bagus. Unta-unta tersebut berjalan mengarungi sungai Tigris dan sungai Efrat, lalu menyebar ke sejumlah negerinya. Menurut penafsirannya, pada mimpi tersebut, sebuah peristiwa besar di penjuru Arab akan terjadi. Yang ketiga, peristiwa yang tak kalah ajaib adalah keluarnya cahaya saat kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Cahaya itu keluar dan menerangi ke arah istana-istana di negeri Syam. Peristiwa keluarnya cahaya ini diriwayatkan Ibnu Sa'ad dan Imam Ahmad. Ibnu Sa'ad meriwayatkan bahwa Aminah ibunda Rasulullah berkata, "Setelah bayiku lahir, aku melihat ada cahaya yang keluar dari jalan lahirnya, menyinari istana-istana di Syam." Peristiwa ini memberikan isyarat-isyarat bahwa kelak agama Islam yang dibawa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam akan sampai ke negeri Syam yang saat itu masih di bawah kekuasaan Romawi. Dan kita kemudian bisa melihat sejarah. Sekarang Syam menjadi negeri Muslim. Baitul Maqdis dibebaskan pada masa Khalifah Umar bin Khattab. Bahkan Damaskus menjadi ibu kota Khilafah Bani Umayyah. Selain itu, ada riwayat lain bahwasanya rumah Abdullah diterangi cahaya. Abdullah merupakan ayah dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saat Rasulullah lahir, rumah Abdullah diterangi cahaya. Bahkan kilauannya memancar sampai ke negeri Syam. Selain itu, dalam sebuah hadis, Rasulullah juga mengisahkan bahwa saat melahirkan, ibunya melihat cahaya yang terang. Berikut ini bunyi hadisnya. Dari sahabat-sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka pernah bertanya, "Wahai Rasulullah, ceritakanlah kepada kami tentang dirimu." Rasul menjawab, "Aku adalah doa ayahku Ibrahim dan berita gembira yang disampaikan Isa. Saat ibuku mengandungku, ia melihat seakan-akan dari tubuhnya keluar cahaya yang dapat menerangi semua gedung kota Basra yang ada di negeri Syam." Hadis riwayat Al-Hakim. Kaum jin tidak bisa lagi mengintip berita dari langit setelah kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hal itu diakui oleh kaum jin sendiri, sebagaimana Allah Subhanahu Wa Taala ceritakan di dalam Al-Quran. Dan sesungguhnya kami telah mencoba mengetahui rahasia langit, maka kami mendapatinya penuh dengan penjagaan yang kuat dan panah-panah api. Dan sesungguhnya kami dahulu dapat menduduki beberapa tempat di langit itu untuk mendengar-dengarkan berita-beritanya. Tetapi sekarang siapa saja yang mencoba mendengar-dengarkan seperti itu, tentu akan menjumpai panah api yang mengintai untuk membakarnya. Surat Al-Jin ayat 8-9. Padahal sebelumnya mereka dengan mudahnya mendapatkan kabar dan perintah dari langit untuk kembali disebarkan kepada juru ramal dan tukang sihir. Namun setelah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam lahir, Allah Subhanahu Wa Taala meminta langit untuk dihalangi dari setan dan dipenuhi penjagaan malaikat serta panah-panah api yang menyala, sehingga mereka tak bisa lagi mendengarnya. Diriwayatkan tatkala tak bisa mengakses informasi dari langit, kaum jin berkumpul dan melaporkan kejadian itu kepada iblis. Dengan cepat, iblis menginstruksikan agar kaumnya menyebar ke seluruh bumi dari barat sampai timur, seraya memastikan apa yang sesungguhnya terjadi. Ternyata dari hasil pengamatan mereka
ditemukan bahwa di kota Mekah ada seorang bayi yang tengah dikerumuni malaikat. Bayi itu mengeluarkan sinar dan memancarkan ke langit. Para malaikat pun sibuk menyampaikan salam kepada panutan alam yang baru saja dilahirkan. Begitu kejadian tersebut dilaporkan, iblis sangat menyesalkannya sebab panutan alam telah datang. Artinya, rahmat bagi umat manusia akan terlimpahkan atau tersalurkan, sehingga pantas menurutnya jin dan setan dihalang-halangi naik ke langit untuk mencari informasi dari langit. Demikianlah kisah singkat dari peristiwa-peristiwa yang terjadi saat lahirnya manusia yang paling sempurna di dunia ini, yaitu guru besar kita adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu takjubnya dengan hal-hal yang terjadi pada saat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan, sampai-sampai nama Nabi Muhammad sendiri sudah tertulis di surga pada saat Nabi Adam diciptakan di dunia ini. Maka kita sebagai umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam harus bangga dan senang karena memiliki Nabi yang membawa rahmat di dunia ini. Semoga kisah ini bermanfaat dan dapat dijadikan pelajaran. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Yang benar semua datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Benar. Dan jika ada yang salah atau melenceng, semuanya datang dari saya pribadi tentunya. Sampai ketemu lagi di kisah-kisah selanjutnya di channel Zira Islamiyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.